Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu tanggal 4 April 2021. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau penyakit coronavirus atau COVID-19? Saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti aturan prokes COVID-19 dan disertai dengan iman yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, maka tiang awan dan tiang api menyertai saudara dan menyertai saya dan menyertai kita sekalian. Mari saja kita membacakan Alkitab pada hari ini yang bertalian berkaitan dengan hari kemenangan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan kita merayakan di seluruh dunia, merayakan Hari Paskah 2021. Mari kita membaca Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54, 55 dan 56. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Firman Allah menggambarkan kepada saudara dan saya pada hari ini bahwa hari ini adalah hari spesial, hari yang khusus. Dengan tema renungan pada hari ini adalah kita menang. Sekali lagi, kita menang karena Yesus Kristus Tuhan kita telah menang dan telah mengalahkan maut. Kemenangan Yesus Kristus dibuktikan dari Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kemenangan yang ditawarkan, kemenangan yang bertalian dengan iman percaya saudara dan saya adalah sangat penting di kalangan umat Kristiani atau di kalangan orang-orang beriman atau orang-orang percaya. Pembuktian bahwa kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya mengerucut kepada kita mendapatkan keselamatan. Kita dibebaskan. Kita mendapat skala prioritas menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, karena maut sudah dikalahkan. Tema renungan sekali lagi, kita menang. Menang atas dosa. Dosa yang telah menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan orang percaya. Dosalah yang telah membuat manusia putus hubungan dengan Allah. Dosalah yang telah membuat putus hubungan antara sesama manusia. Dosa telah menghancurkan segala kehidupan manusia di muka bumi ini. Oleh karena upah dosa adalah maut, kecenderungan hati kita setiap hari cenderungnya adalah berbuat dosa. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menang atas dosa karena Yesus Kristus Tuhan kita telah mengalahkan maut. Maut tidak mendapat lagi kesempatan dalam kehidupan orang percaya, karena maut identik dengan dosa, dan dosa sudah dilucuti, dosa sudah dihancurkan.
Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Kristiani, orang percaya, untuk berhenti dari dosa. Karena maut, karena dosa sudah dilucuti dan Yesus Kristus menang atas maut. Kita menang yang kedua atas sakit penyakit. Sakit penyakit tidak lagi mengendalikan hidup kita. Sakit penyakit tidak lagi mendapat bahagian dalam kehidupan kita setelah maut dilucuti oleh Yesus Kristus di Bukit Kalvari dan dibuktikan dengan kebangkitannya yang telah Ia janjikan bahwa Ia akan bangkit dari antara orang mati-mati. Sakit penyakit tidak lagi mengendalikan saudara. Sakit penyakit tidak lagi mendikte kehidupan saudara. Sakit penyakit tidak lagi mendapatkan skala prioritas utama dalam hidup saudara. Karena sakit penyakit sudah dilucuti dalam kematian dan dalam kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita beriman, mari kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, oleh kematian dan kebangkitannya, sakit penyakit sekali lagi tidak mendapat tempat dalam tubuh orang percaya, orang beriman. Karena tubuh saudara adalah tubuh bait Allah yang diciptakan secara sempurna untuk tempat kediaman Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, kita menang atas kemiskinan. Kemiskinan tidak lagi mengendalikan orang percaya. Kemiskinan tidak lagi mengendalikan orang-orang beriman. Kemiskinan tidak lagi mengendalikan orang-orang Kristiani. Karena apa? Karena kemiskinan dalam kematian dan kebangkitannya sudah dilucuti, sudah dihancurkan oleh kebangkitan Yesus Kristus yang membuktikan bahwa Yesus Kristus keluar sebagai pemenang atas hukuman dosa, atas maut. Yesus Kristus adalah pemenang. Apabila Yesus Kristus adalah pemenang, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, umat Kristiani mengikuti teladan Yesus Kristus Tuhan kita sebagai pribadi-pribadi yang menang atas maut, atas kemiskinan, atas sakit penyakit. Dan kemiskinan tidak mengendalikan lagi orang percaya. Dia miskin supaya kita menjadi kaya. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan saudara dan saya, yang dimana saudara dan saya harusnya binasa, harusnya mati, harusnya hancur lebur. Tapi oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberikan skala prioritas pada Bapak Ibu, saudara-saudariku, dan termasuk saya tentunya. Ada berapa banyak Bapak Ibu, saudara dan saya yang mengalami kekalahan karena dosa, yang mengalami kekalahan karena sakit penyakit, yang mengalami kekalahan karena kemiskinan. Hari ini Yesus Kristus telah menang. Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah dilucuti. Yesus Kristus pemenang, dan anak-anak Tuhan keluar sebagai pemenang. Angkat tangan Bapak Ibu saudara sekalian, di mana saja saudara berada, saudara duduk, saudara berdiri, saudara berbuat apa saja, di mana saja saudara berada. Saya berdoa bagi Bapak Ibu saudara sekalian, di hari Paskah 2021 ini, kiranya Tuhan menolong saudara. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami merayakan Paskah, membuktikan hari kemenangan. Karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati-mati. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah menghancurkan maut. Dan Engkau keluar sebagai pemenang. Dan Engkau terus menjadi pemenang dalam kehidupan orang percaya. Ya Tuhan, kalau kami ada yang datang dengan pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan anak-anak,
pergumulan mantu, pergumulan cucu, pergumulan pekerjaan, pergumulan jodoh, pergumulan pendidikan, pergumulan kuliah, pergumulan apa saja. Yesus Kristus adalah pemenang, dan anak-anak Tuhan mengikuti pemenang dan teladan dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Kalau kami ada yang datang dengan sakit penyakit, dengan berbagai-bagai macam pergumulan, sakit penyakit yang menghantui kami, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, penyakit apa saja, engkau sudah dilucuti, engkau sudah dihancurkan. Virus penyakit apapun, engkau sudah dilucuti dalam kehidupan orang percaya, karena Yesus mati dan bangkit membuktikan kemenangan orang percaya di dalamnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami terima kemenangan dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan tetap angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terimalah berkat yang besar dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang akan datang kembali ke dalam dunia ini, menjemput, membawa kami sekalian masuk dalam kerajaan sorga, kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah Paskah 2021, saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2021 untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, seluruh orang percaya, seluruh umat Kristiani yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara yang bisa mendengarkan atau mendapatkan informasi dari suara di mana saya menyampaikan informasi ini. Selamat, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, informasi yang pertama bertalian dengan Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Kota Bekasi 17143 Jawa Barat Indonesia. Kami mengadakan 2 kali ibadah tatap muka, tentunya dalam prokes COVID-19, dan waktunya hanya 1 jam saja setiap kali jam ibadah yang diadakan. Ibadah yang pertama setiap hari Minggu ada 2 kali. Pertama jam 9 pagi, dan yang kedua jam 10 pagi. Sekali lagi, tentunya dalam prokes COVID-19 yang ketat, karena kita masih berurusan dengan penyakit Corona-19 yang masih sangat berbahaya. Lalu ibadah-ibadah yang lain, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, kami belum adakan ibadah tatap muka, hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Tetapi pada hari-hari ini kami lebih banyak menggunakan by telepon, WA, bahkan melalui Zoom atau online. Tetapi pada hari Minggu kami berusaha dengan sekuat tenaga supaya seluruh sidang jemaat bisa beribadah, tetapi sekali lagi dalam prokes COVID-19 dan dalam jumlah jemaat yang terbatas dalam setiap kali jam-jam ibadah yang ada. Karena memang kita belum boleh berkumpul terlalu banyak, sehingga gereja mengatur sedemikian rupa supaya kita terselamat dari bahaya-bahaya COVID-19. Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, di mana saja berada Bapak Ibu yang mendengarkan suara saya, apabila Bapak Ibu mau memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan dana penginjilan, persembahan dana misi, persembahan gerakan Rp1.000, persembahan dana pembangunan gereja lantai 2 yang sampai sekarang belum terselesaikan. Mari Bapak Ibu menabur
Orang yang menabur akan pulang dengan sorak-sorai. Orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sukacita. Menaburlah selama kita masih hidup dan mendapatkan kesempatan dalam melayani pekerjaan Tuhan atau di dalam kita mencintai Tuhan selama kita masih hidup di muka bumi ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh persembahan dapat ditransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Atas persembahan Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, saya berdoa supaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2021 dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan Shalom.